Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita kembali di channel Rumah Quran Al Muslim. Hari ini saya akan Wan Abi akan ngobrol dengan istri saya Umi Ani, yang mudah-mudahan obrolan kita ini obrolan yang manfaat ya. Insyaallah, amin. Jangan sampai obrolan kita obrolan tidak manfaat seperti yang Rasulullah katakan. Lebih baik diam kalau obrolan-obrolan kita itu tidak bermanfaat. Yes. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang istighfar ya. Kita nggak kupas dalil banyak-banyak, tapi kita mau kupas tentang hakikat istighfar itu apa sih sebenarnya. Nah itu yang paling penting. Nah sering kita mengucapkan istighfar ya Mi ya. Iya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan lain sebagainya. Lafaznya banyak ya. Ada Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu doa istighfar dan lain sebagainya. Ada yang di Quran juga doanya Nabi Yunus ya. Ya. Apa namanya? La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tetapi ini sering hanya sebagai rutinitas, ritual ya. Kita melafazkan dengan lisan, hati kita tidak masuk menyentuh kalbu. Istighfar, hakikat istighfar adalah pengakuan atas segala kelemahan dan dosa kita. Karena setiap hari kita selalu pasti melakukan dosa. Di pagi hari bangun pagi ya, subuh awal gitu ya, atau tahajud sudah terpancing tuh biasanya ya dengan ujub ya, bahkan ria, atau yang paling sering sih ujub, merasa diri kita yang paling alim, yang paling soleh ya. Nah di situ kan kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Ada amalan batin kita yang dikhawatirkan itu bukan karena Allah, tapi ingin dilihat soleh dan sebagainya. Nah gimana nih Mi? Iya. Nah berkaitan dengan hal tadi, hari ini tuh banyak banget viral nih ya kata-kata ini. Istighfar yang membutuhkan istighfar. Nah, jadi ternyata kata-kata yang viral ini sudah viral di masa yang lampau. Oh, padahal belum ada sosmed ya? Belum. Tapi udah viral. Iya. Jadi pertama kali yang mengatakan istighfar membutuhkan istighfar adalah Robiatul Al-Adawiyah. Siapa Robiatul Al-Adawiyah? Perlu tahu nih. Wanita solehah, wanita sufi. Masya Allah. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Tabi'in ya? Yes. Jadi istighfaruna yahtaju ila istighfar. Diartiin? Ya. Di sini nanti. Istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Tuh. Kalau Robiatul Al-Adawiyah hanya ditambahin kathirin. Jadi membutuhkan istighfar yang banyak lagi. Kenapa? Nah, gimana kalau pendapat Aba, istighfar yang membutuhkan istighfar? Iya, jadi kadang lafaz istighfar itu tidak masuk, tadi kembali di awal, tidak masuk ke relung hati yang seharusnya menjadi pengejawantahan akan penyesalan. Hakikat penyesalan diri kita akan sesuatu hal. Yang bentuknya zahir wal batin. Apa itu yang zahir? Ya kita melakukan kesalahan, misalnya dosa mata, dosa telinga, dosa lisan ya, yang setiap hari sering pasti terpleset tuh. Ya karena kita manusia awam ya, bukan manusia khos, apalagi khawasul khawas ya, manusia yang tingkatnya para wali, nabi ya, para solehin yang luar biasa, tapi kita manusia ammah ya, orang-orang yang mudah lemah, tergelincir. Nah maka dari itu Rasulullah saja yang dijamin dosanya tidak yang dijamin dosanya diampuni, kalaupun Rasulullah punya dosa, tapi Rasulullah nggak punya dosa ya. Rasulullah sehari berapa? Ada yang 70 kali, ada yang 100 riwayat kali 70 kali, ada riwayat 100 100 kali Rasulullah beristighfar. Nah wajiblah kita beristighfar lebih dari itu seharusnya. Tetapi bukan hakikatnya, tadi kembali ke pertanyaan tadi, hanya lisan aja. Hanya lisan, astagfirullah. Jangankan 10 menit, 3 menit aja selesai 100. Tetapi apakah selesai masalah istighfar tadi? Tidak. Boleh nggak kalau kita ibaratkan seperti ini, Mbak?
Jadi kalau kayak anak sekarang itu bahasanya kayak tobat sambel gitu. Nah, kita kan kalau habis kepedesan, kan, pedes ya? aduh, nggak mau lagi deh tobat. Tapi besok ketika ada sambel lagi kita pasti nyicip lagi ya kan, betul. Kepedesan lagi gitu. Tobat sambel artinya hanya di mulut aja, betul. Tapi diulangi lagi, lagi. Mungkin itu makna dari kata-kata Robiatul Al-Adawiyah dan Imam Hasan Al-Basri. Jangan sampai taubat PHP. Ya, taubat istighfar, hakikat istighfar itu adalah selendangnya taubat ya. Jadi kalau orang bilang taubat tapi dia tidak beristighfar, apalagi hanya sekedar istighfar lisan, intinya taubatnya belum menjadi taubatan nasuha. Hanya sekedar taubat PHP itu ya. Seperti anak-anak sekarang bilang PHP, janji-janji kosong. Ya, makanya perlu dengan relung hati kita dikusertakan penyesalan. Ya Allah, aku adalah manusia yang paling lemah, jiwaku mudah tergoda dan sebagainya, maka ampunkanlah ya Rob. Karena Allah Subhanahu wa taala Rob yang maha penyayang, Rob yang maha mengasihi, Rob yang maha sayang. Bahkan Rasulullah pernah di suatu saat Rasulullah melihat seorang anak kecil ya yang lari-lari ketika ada perang itu, ada seorang tawanan, seorang ibu mencari anaknya, tiba-tiba si anak ini yang tadi anak kecil ini ditemui oleh seorang ibu tadi dan dipeluk dengan sangat eratnya. Kata Rasulullah, lihat ibu itu, ya kata Rasulullah, sayangnya Allah lebih dari 1000 kali kalau tidak salah, 1000 kali lebih dari seorang ibu seperti pada anaknya yang kau lihat tadi. Maksudnya apa? Sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang berdosa, ya hamba-hambanya yang lemah atau hamba-hambanya secara umum itu lebih besar, ya sayangnya Allah ketimbang seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya, jadi kalau ibu kita itu orang yang paling sayang pada kita, Allah lebih besar lagi sayang. Jadi Allah itu memberikan fasilitas ya istighfar ini untuk kita gunakan agar kita membalas sayangnya Allah dengan kelalaian kita tadi. Ya mungkin kita terjatuh, tergelincir, ya seperti orang lari ya, lari kalau jatuh. Di dalam Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya. Wasari'u artinya apa di situ? Bersegeralah. Langsung. Lepas. Jangan nunggu, jangan lelen, ntar deh. Aduh, saya lagi nggak mood nih taubat. Oh, jangan nunggu mood taubat istighfar. Langsung beristighfar dan langsung kembali ke jalan Allah. Wasari'u ila maghfirah. Di situ sebutkan ila maghfirah. Ila di jalan Allah, di jalan maghfirahnya Allah. Jadi Allah tuh penuh setiap hari buka diskon. Buka diskon taubat. Mau kapan? Dosa hari ini siang taubat, jangan nunggu malam. Sore bertaubat. Sore melaksanakan hal-hal yang bukan melaksanakan, mungkin tergelincir, maghrib kita bertaubat. Nah, seperti itu. Intinya dengan istighfar yang sederhana, kata-kata astagfirullahaladzim, ibaratnya suatu dosa itu akan membuat ada noda di titik di hati kita. Noda satu. Nah, noda-noda itu akan dihilangkan oleh istighfar. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Ya, jadi istighfar di sini adalah tadi ya, satu selendangnya taubat, kedua adalah fasilitas sayangnya Allah ya kepada hamba-hambanya yang tergelincir, dan yang ketiga istighfar ini adalah pembuka seluruh kesulitan. Nah, ini jangan akhirnya kita mengandalkan otak kita, mengandalkan akal kita, selalu mengandalkan cara-cara. Ya katakanlah kita orang hebat ya, sekolah kita udah sangat tinggi sampai S7 gitu ya, STLR gitu ya. Mengandalkan cara-cara duniawi, cara-cara ikhtiar terus-menerus tanpa menghadirkan Allah. Apa yang Allah ajarkan agar terbuka seluruh kemudahan, maka perbanyaklah istighfar. Nah, istighfar ini lafaznya banyak ya, tapi kita jangan tertumpu pada lafaz. Kadang banyak guru-guru kita mengajarkan coba istighfar ini, coba istighfar itu, coba istighfar ini dengan doa-doa yang ada, yang tadi saya sudah contohkan di awal. Tapi hakikatnya kembali kepada relung hati kita dikusertakan. Karena sesungguhnya istighfar itu ada 3. Pertama istighfar hati, kedua istighfar lisan, ketiga istighfar tubuh, badan. Nah, itu penting juga. Jadi semuanya harus connect.
Ya, artinya ketika lisan hanya melafazkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tetapi tidak connect hatinya, hatinya tidak ada perasaan menghamba. Nah, itu. Merasa bersalah, merasa tunduk kepada Allah. Kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Jadi kita tuh kecil, kita tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Maka dari itu semuanya harus connect. Dan kemudian ketika lisan sudah melafazkan, hati pun connect, insya Allah semuanya itu akan tercermin dari akhlak kita. Jadi tubuh kita, fisik kita sehari-hari melakukan hal yang baik seperti itu. Jadi Allah kasih spontan tuh setelah kita beristighfar dengan tadi connect pada Allah. Allah juga langsung cash and carry memberikan perubahan pada tubuh kita, pada kehidupan kita, pada segala urusan-urusan kita. Allah bikin mudah karena di situ hakikatnya kita menghamba tadi kepada Allah dengan merasa kita adalah hamba yang paling lemah, dan yang paling kuat itu hanya Rabb semesta alam yang mengatur segala hal yang ada di kehidupan ini. Jadi sekali lagi istighfar ini jadikan dawam, betul. Jadikan dawam. Perlu adanya hitungan sehari berapa kali kita istighfar, ba'da sholat, kan? Ketika lagi aktivitas di perjalanan, sambil macet, ketimbang marah-marah nungguin lampu merah, kan? Mendingan kita istighfar. Iya, betul. Kan? Ketika kita di pasar itu juga harus istighfar biar nggak gelap mata. Nah, kalau perempuan kan hilap. Banyak hilapnya. Saya. Laki-laki juga banyak gelap mata hilap. Maksudnya pengen turun ini, pengen darah, itu. HB-nya turun darahnya. Jadi sekali lagi fasilitas istighfar ini yang Allah berikan ini penting kita jadikan dawam, penting kita jadikan manfaat bagi diri kita gitu ya. Bahkan ada riwayat tentang berbagai macam kemudahan seperti ada sebuah kisah yang mungkin udah viral juga ada seorang pembuat roti di masanya di masanya Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hambal, dia ingin sekali bertemu Imam Ahmad bin Hambal, tapi karena kemampuan dia untuk pergi ke daerah waktu itu kalau tidak salah Irak dan dia tinggal di sebuah tempat di Mesir atau di daerah yang sangat jauh dari tempat Imam Ahmad, dia ini membuat roti sambil beristighfar. Singkat cerita yang pernah kita tahu juga akhirnya Allah yang mendatangkan Imam Ahmad kepada dia karena Imam Ahmad ditolak di sebuah masjid untuk tidur, akhirnya terpaksa dia menjadi musafir dan ditawari tidur di tempat si pembuat roti ini. Dan si pembuat roti ini bertanya, siapa namamu? Ternyata adalah Imam Ahmad bin Hambal. Disinilah penting bagi kita, segala keinginan kita, segala hajat-hajat kita, segala bentuk hal-hal yang menjadi keinginan duniawi maupun akhirat, fasilitasilah dengan berbanyak istighfar. Dan satu lagi yang paling penting, istighfar itu juga bagian dan salawat Nabi Muhammad SAW itu juga bagian dari istighfar. Jadi hebatnya salawat Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabatnya itu juga bagian dari istighfar. Di kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada sekian ratus fadilah dari salawat yang diungkapkan di situ. Salah satu adalah bagian dari kita beristighfar. Intinya mengingat Allah dengan fasilitas bersolawat, dan di situ ada nilai-nilai istighfar. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang solawat. Kita fokus kepada istighfarnya. Ada lagi Jadi betapa banyak kata-kata dari istighfar ini, terserah mau melafazkannya istighfar yang paling sederhana adalah astagfirullahalazim atau yang paling istimewa. Kata Rasulullah ada yang paling istimewa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan sebagainya. Nah, itulah sayyidul istighfar. Konon kalau kita membaca pagi dan ketika sore hari kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka surga sudah menunggu kita. Ketika kita membaca sore dan kemudian malamnya atau paginya kita meninggal dunia, maka surga pun sudah menunggu kita. Sebegitu istimewanya sayyidul istighfar. Betul. Di situ ada kata-kata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kenapa ada la ilaha illa anta? Didahului dengan la
la ilaha illa anta. Ada sebuah dalil, ada sebuah nas, ada sebuah pendapat ya tentang apa yang kita dahulukan sebelum istighfar. Yes. Ternyata kenapa menjadi istimewa istighfarnya Sayyidul Istighfar la ilaha illa anta, atau yang ada di Quran tadi doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena di situ kita menghambakan dulu kepada siapa sih yang menciptakan kita, siapa sih yang mengatur kita, siapa sih yang menciptakan alam semesta ini. La ilaha illa anta atau la ilaha illallah. Kata-kata la ilaha illallah sendiri di sini adalah awal sebelum kita merasa atau meminta dosa, mengakui dosa-dosa kita dan untuk memintakan ampun. Jadi penting juga sebelum istighfar ada adab kita melafazkan afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Panjangin sampai 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhal sebelum istighfar. Nah, atau kalau memang langsung mau pakai doa Sayyidul Istighfar afdal juga. La ilaha illa anta subhanallah. Nah, kalau itu doa Nabi Yunus, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sampai selesai. Nah, jadi sekali lagi istighfar ini bukan hanya untuk manfaat yang sifatnya akhirat ya, batin, tapi juga manfaat dunia. Jadi teman-teman guys, saya yakin setiap orang pasti setiap hari berganti masalah, setiap hari bertambah masalahnya. Masalah itu bagian dari ujian Allah. Tetapi Allah kasih fasilitas tadi, salah satu kemudahan agar kita bisa mengarungi ujian. Karena kita menghindari ujian nggak bisa, karena itu udah ketetapan Allah. Dunia ini tempatnya ujian, Mbak. Tempatnya ujian. Gimana meringankan ujian itu agar kita bisa lulus dan lolos? Nah, bukan hanya lulus. Bukan hanya lolos, tapi lulus. Lolos bisa dibantu orang, tapi belum tentu lulus. Maksudnya lulus apa? Mendapatkan pahala, itu yang penting tuh. Gimana, Mi? Agar istighfar ini mendapatkan pahala terus-menerus, bagaimana agar kita bisa lebih banyak dawam istighfar? Jadi di setiap ujian itu ada ledang pahala sebetulnya. Ya, salah satunya ledang pahalanya dengan kita melafazkan dan mendawamkan istighfar. Ya. Setiap kesulitan ketika kita ucapkan istighfar tambah pahala dan sekaligus Allah bukakan ruang untuk menyelesaikan masalah tadi gitu. Katanya semua kesempitan itu akan menjadi lapang ketika dengan istighfar. Betul. Dan konon ketika kita tidak mampu berkata-kata kepada Allah, karena kan manusia itu banyak banget permintaannya ya, Mbak, ya, baik permintaan duniawi maupun akhirat. Ketika kau tidak mampu, mau ngomong apa lagi nih sama Allah, mau bicara apa lagi, mau minta apa lagi, Allah itu sebenarnya memang sudah tahu permintaan kita. Betul. Nah, konon katanya beristighfar aja yang banyak, beristighfar aja yang banyak. Kalau di surat Nuh, ya ada di surat Hud ayat 52, ayat 3, di surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu katanya dengan beristighfar itu Allah akan melebatkan hujan, memberikan rahmat kepada kita, memberikan kita harta yang banyak, memberikan kita anak-anak yang banyak, seperti itu dengan beristighfar, dan akan melapangkan segala kesempitan. Bahkan di surat Hud 52 itu kalau abah mau kuat nih, kalau misalnya mau kuat secara fisik kan itu secara fisik itu katanya suruh beristighfar. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah bahkan mewajibkan dalam satu rukun khutbahnya itu adalah suruh beristighfar. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mintaan ampun ya, salah satu yang ada sering kita di sholat Jumat ya, khotib melafazkan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Karena setiap Jumat itu Allah buka kesempatan bagi hamba-hamba yang berdosa, ayo mau cuci nggak gitu, istighfar. Jadi dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ada penghapus dosa. Dari sholat ke sholat ada penghapus dosa. Ya, dari Lebaran ke Lebaran, ya, dari Ramadan ke Ramadan ada penghapus dosa. Dan dari umroh ke umroh ada penghapus dosa. Sayang sekali bagi kita untuk tidak menggunakan fasilitas ini. Ibarat kita di Jakarta misalnya, kita diberikan fasilitas bis gratis misalnya, ya, untuk sampai ke tujuan. Kita nggak pakai, kita senang bermacet-macet dengan
katakanlah kendaraan yang kita punya misalnya. Nah itu kan sayang ya. Jadi Allah juga kasih tuh fasilitas gratis untuk masuk surga ya, lebih cepat bahkan dengan istighfar ya. Kehidupan tenang dan lurus ya dengan istighfar. Jadi sekali lagi manfaatin dan nggak capek kok, nggak sulit kok. Mudah kok, sambil nyuci piring, betul, sambil nyapu ngepel untuk ibu-ibu, dalam hati istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, didawamkan. Betul. Dan yang paling penting ini, yang terakhir, istighfar ini sekali lagi kembali kepada tadi, jangan kita hanya melaksanakan istighfar pada tataran yang selama ini kita hadirkan, yaitu tataran ammah, ya hanya di lisan. Astagfirullah, Allah. Tapi besoknya maksiat lagi, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi tobat sambel ya, tobat kecap atau apa gitu loh ya. Jadi perlunya adanya penyesalan, relung hati kita diikut sertakan. Astagfirullah ya Allah, tadi saya hilaf. Maafkan dosa kami, maafkan dosa. Dan tidak diulangi lagi, Mbak. Dan tidak diulangi lagi, itu penting. Dan yang kedua adalah yang paling penting, para ulama juga mengajarkan jangan hanya memintakan ampun untuk diri kita saja. Yes, betul. Tetapi astagfirullah li wali walidayya, kepada orang tua kita yang telah tiada atau yang masih ada. Betul. Li wali walidayya, karena apa? Ridul walidain. Jadi kalau kita minta ampun tapi kita nggak minta ampun ke ayah, kita nggak minta ampun kan ayah ibu kita yang masih ada atau enggak, kata Allah nggak afdol nih, mau masuk surga sendiri. Padahal nanti kita masuk surga berbondong-bondong tuh, satu keluarga, ya bergelombang-gelombang ya. Nah, satu itu mintakan ampun keluarga kita, orang tua kita, mintakan ampun keluarga kita, adik kakak kita, dan walil muslimina wal muslimat, seluruh jami'an kaum muslimin wal muslimat, agar afdol ya kita punya istighfar. Kalau Umi sih sederhana aja, ketika kita mendoakan orang lain, justru kita didoakan para malaikat. Betul. Lebih tinggi berarti kan ya kalau doa dan diaminkan dan didoakan. Betul, doa saya belum tentu ijabah, tetapi kalau doa malaikat pasti ijabah. Jadi kita lebih banyak mendoakan orang-orang di kesenyapan ya, nggak usah bilang-bilang, pokoknya kita doakan orang-orang terdekat kita dahulu, kemudian sekeliling kita, semoga semuanya baik-baik aja. Ya, ada pengalaman nggak terakhir tentang istighfar, segala hal yang sulit akan menjadi mudah? Salah satunya apa? Bisa cerita nggak? Banyak sekali sebenarnya ya, Mbak ya. Kalau kisah hidup nanti bisa termewek-mewek. Jadi setiap teman-teman di sini mungkin punya pengalaman masing-masing. Semuanya. Dan Allah sebenarnya memberikan sinyal, tuh kan, ketika kamu ya melakukan istighfar, aku bikin mudah jalan kalian. Maka jangan stop, teruskan. Betul. Agar Allah terus buka kemudahan demi kemudahan, dan itu menjadikan kita jadikan resep hidup kita untuk selalu mendawamkan istighfar. Begitupun adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang mengalami ujian dalam pendidikannya ya kok ujian yang sifatnya formal maupun yang sifatnya ujian-ujian keadaan ya, seperti ini sekarang dunia pendidikan lagi diuji dengan sulitnya aktivitas ngajar mengajar ya. Ayo kita beristighfar agar segala hal ya yang menjadi kesulitan ini Allah tutup, Allah bukakan pintu kemudahan ya. Demikian kayaknya obrolan kita tentang istighfar. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita ngobrolin santai lagi ya, dengan tema-tema yang lain, tema-tema ringan tapi sekedar untuk mengingatkan dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari kami, saya Wan Abi dan Umi Ani. Mohon maaf atas segala hal khilaf kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.